Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami saat ini sedang berada di Benteng Vredeburg dan kami akan menjelaskan tentang apa aja isinya yang ada di Benteng Vredeburg ini yang berada di kota Yogyakarta. Untuk pertama-tama, perkenalkan, nama saya Arya Prasito Nugroho dengan NIM 122250277. Perkenalkan, nama saya Ahmad Malik Fauzan dengan NIM 122250279. Perkenalkan, nama saya Sandy Fitral Givari dengan NIM 122250283. Perkenalkan, saya Satria Aryaseva dengan NIM 122250284. Perkenalkan, nama saya Fat Abdullah dengan NIM 122250288. Perkenalkan, nama saya Okpara Jovan dengan NIM 122250292. Perkenalkan, nama saya Arnanda Sukmo Cokrobawono dengan NIM 122250308. Jadi, mari kita lihat sejarah dari Benteng Vredeburg yang ada di Jogja. Jadi yang pertama ada sejarah meriam di Benteng Vredeburg Yogyakarta. Fungsi meriam di belakang saya ini yang di Benteng Vredeburg ini, yang pertama digunakan untuk pertahanan militer, yang kedua pengawasan politik, yang ketiga simbol kekuasaan. Jenis karakteristiknya. Yang kedua ada jenis dan karakteristik meriam. Meriam yang digunakan umumnya terbuat dari perunggu atau besi cor, berukuran sedang hingga besar sesuai dengan standar persenjataan Eropa abad ke-18. Peran dalam sejarah perjuangan, pada masa kolonial meriam ini lebih berfungsi sebagai alat intimidasi daripada alat tempur aktif. Yang kedua, saat masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia, benteng mengalami perubahan fungsi dan meriam tidak lagi digunakan untuk pertempuran. Kondisi meriam saat ini tidak difungsikan secara militer, digunakan sebagai koleksi museum di lokasi ini. Kesimpulannya, meriam di Benteng Vredeburg bukan sekedar senjata, melainkan alat strategis Belanda untuk mempertahankan kekuasaan dan mengawasi Kesultanan Yogyakarta. Hingga kini meriam tersebut menjadi simbol penting sejarah kolonial dan perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah berdirinya Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menyampaikan gagasannya saat pencetusan pendirian National Onderwijs Institut Taman Siswa di Jalan Tunjung nomor 32, sekarang Jalan Gajah Mada nomor 32, Yogyakarta. Sistem pendidikan yang ada di dalamnya menganut sistem Among yang mendasarkan pada kemerdekaan dan kodrat alam. Di masa mudanya, Ki Hajar Dewantara yang terlahir dengan nama R.M. Suwardi Surjaningrat dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional yang memiliki cita-cita memerdekakan bangsa Indonesia. Pergerakan politiknya bersama Indis Party mengakibatkan ia bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Danur Sudirjo Setiabudi diasingkan ke Belanda tahun 1913. Sekembalinya dari pengasingan, ia bergabung dengan sekolah yang didirikan R.M. Surjo Pranoto hingga menginspirasinya untuk mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Toga milik Profesor Dr. Sarjito. Jubah kesabaran milik Profesor Dr. Sarjito, rektor pertama di Universitas Gajah Mada. Sebagai seorang cendekiawan, beliau aktif dalam dunia pendidikan, kedokteran, dan organisasi. Beliau juga banyak dianugerahi tanda kehormatan, salah satu diantaranya Bintang Pahlawan Gerilya, karena kontribusinya dalam ikut bergerilya mengobati korban perang. Jadi bentuk implementasi di tempat kunjungan kita yaitu
Benteng Vanderburg Yogyakarta adalah yang pertama, edukasi sejarah perjuangan bangsa lewat museum dan diorama perjuangan kemerdekaan. Lalu yang kedua ada penanaman nilai nasionalisme dan patriotisme kepada pelajar dan masyarakat. Lalu yang ketiga ada pelestarian cagar budaya sebagai bentuk menjaga identitas dan kedaulatan bangsa. Lalu yang keempat ada kegiatan edukatif dan kebudayaan seperti pameran, diskusi, dan kunjungan edukasi. Jadi, secara singkatnya adalah Benteng Frederburg ini menjadi sarana pembelajaran sejarah untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat bela negara. Seperti kita tadi, saat kita memasuki Benteng Frederburg ini, kita sudah melalui banyak seperti ada pameran tadi, ada live musik, dan di Benteng Frederburg ini juga terdapat seperti ada diorama itu. Nah, diorama itu sendiri berisi tentang berbagai sejarah, lalu peristiwa-peristiwa nasional yang terjadi di Yogyakarta, dan juga terdapat beberapa barang-barang bersejarah seperti sepeda ontel, helm saat perang, maupun toga dari rektor pertama Universitas Gadjah Mada. Udah, Cok. Halo, kita dari Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Kita mau interview orang nih, pengunjung Benteng Frederburg. Ayo, ikutin kita. Ini sih Mas, boleh interview dulu? Boleh. Atau dengan Mas siapa ya? Saya Devin dari Jakarta. Dari Jakarta ya Kak? Berarti baru pertama kali ke Jogja ini? Saya baru pertama kali ke Jogja nih. Kira-kira untuk Benteng Frederburg ini gimana ya Kak menurut Kakak? Menurut saya maaf nih, saya baru pertama kali nih ke sini. Jadi ya tadi cuma lihat-lihat aja dari diorama 1 sampai 4. Menurut Kakak tuh suasana di Jogja, di Benteng ini tuh gimana ya? Suasananya itu? Suasananya menyenangkan sih, kayak melihat Jogja, terus melihat sejarah-sejarah yang ada di sini gitu. Oh iya Kak, kita mau nanya tentang sejarah Benteng. Apa Kakak sebelumnya udah ngerti gitu? Wah, saya belum tahu. Oh, Ya. belum tahu ya Kak? Pertama kali saya kesini. Oke, ini rekan saya mau jelasin nih Kak tentang sejarah Benteng. Oke, sebentar ya Kak. Jadi sejarah Benteng Frederburg Jogja dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 atas izin si Sultan Hamengkubuwono I. Awalnya benteng ini digunakan untuk mengawasi aktivitas keraton Yogyakarta. Nama Frederburg berarti benteng perdamaian, namun fungsinya lebih bersifat pertahanan dan pengawasan. Kini Benteng Frederburg beralih fungsi menjadi Museum Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Jadi itu untuk sejarah singkat dari Benteng Frederburg di Jogja. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk apa ya tadi yang udah rekan aku sebutin, itu tuh kira-kira Kakak udah ngerti belum untuk implementasi bela negaranya dalam teks tersebut? Implementasinya, Nah dari yang udah teman aku sebutin, kira-kira Kakak udah ngerti belum ya untuk nilai-nilai bela negaranya? menurut saya dengan melihat museum seperti ini mungkin akan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa bela negara. Oh ya gitu. Sebenarnya itu udah bener Kak, tapi teman aku mau nambahin lagi nih tentang makna apa nilai-nilai bela negara yang ada di sekitaran sini. Jadi aku mau nambahin implementasi bela negara di benteng ini ya. Yang pertama tuh edukasi sejarah, yang kedua penanaman nilai nasionalisme dan patriotisme kepada pelajaran masyarakat, yang ketiga pelestarian cagar budaya, yang keempat kegiatan edukatif dan kebudayaan seperti pameran, diskusi dan kunjungan edukasi. Jadi secara jadi untuk implementasinya seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih ya Kak untuk udah mau di interview pada ya maghrib atau malam hari ini gitu. Ya, kita izin duluan ya Kak. Terima kasih Kak. Ya, selama tadi kita sudah jalan-jalan, sudah melihat-lihat dan mempelajari apa aja yang ada di Benteng Frederburg ini, kita bisa ngambil sebuah nilai-nilai tentang bela negara adalah kita bisa menjaga nilai-nilai patriotisme kita dalam diri ini untuk
menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.